Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi kami yang berjudul Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mewujudkan pembelajaran berbasis ICT di sekolah ataupun perguruan tinggi. Nah, langsung saja di sini saya akan memaparkan rumusan masalah pertama, yaitu dasar pemikiran. Pada abad 21 ini, teknologi informasi dan komunikasi atau ICT, Information and Communication Technology, menduduki atau menjadi atau memiliki peran yang sangat penting di kehidupan global, terutama di bidang komunikasi dan informasi yang semakin luas. Dewasa ini masyarakat melakukan komunikasi dengan memanfaatkan teknologi yang ada seperti menggunakan handphone, email, sosial media, dan seperti sosial media lainnya. Pada abad ke-21 ini, teknologi informasi mempunyai posisi yang sangat penting, terutama dalam kehidupan manusia karena dijadikan sebagai alat penggerak dalam bidang ekonomi yang berbasis digital. Nah, keadaan ini yang memaksa semua bentuk organisasi, khususnya di lembaga pendidikan, seperti di sekolah ataupun perguruan tinggi, untuk menggunakan ICT sebagai pendukung operasional maupun strateginya dalam melakukan pembelajaran di sekolah. Nah, praktik atau teknologi informasi dan komunikasi mencakup input, proses, output secara elektronik. Perkembangan teknologi, terkhususnya teknologi informasi dan komunikasi mengubah cara pandang, cara kerja, dan implementasi dalam bidang pembelajaran, seperti munculnya istilah-istilah asing seperti e-book, e-learning, dan cyber university. Nah, jika kita telah peranan ICT sangat penting di dalam sekolah atau perguruan tinggi. Dalam pengimplementasian pembelajaran yang berbasis ICT ini memberikan kontribusi yang besar di dalam manajemen sekolah maupun perguruan tinggi. Nah, dari paparan data tersebut, maka hal tersebutlah yang menjadi dasar mengapa ICT sangat penting untuk dibahas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai rumusan masalah yang kedua, yaitu pengembangan menuju pembelajaran berbasis ICT. Nah, kata pengembangan secara gramatikal berasal dari kata sifat, yaitu kembang, yang berarti mekar, terbuka, membentang, menjadi besar, dan menjadi tambah sempurna. Jadi, menurut istilah, pengembangan berarti proses, cara, atau perbuatan mengembangkan. Maksudnya adalah proses perubahan dari komponen-komponen ke arah yang lebih baik atau lebih sempurna, atau pembelajaran tradisional menuju pembelajaran berbasis ICT. Dalam rangka pengembangan pembelajaran ICT tidak semudah apa yang kita bayangkan, namun perlu manajemen dan perencanaan strategis. Adapun tujuan dari perencanaan strategis ICT dalam pengembangan pembelajaran berbasis ICT adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengimplementasikan ICT agar lebih kreatif. Yang kedua yaitu diarahkan untuk keunggulan kompetitif. Yang ketiga, diselaraskan dengan visi misi dan tujuan sekolah atau PT. Yang keempat, mengendalikan anggaran yang sangat terbatas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Desna Natalia. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah yang ketiga dan rumusan masalah yang keempat. Nah, adapun rumusan masalah yang ketiga yaitu piranti pengembangan dan presentasi pembelajaran berbasis ICT atau Information and Communication Technology. Langkah awal dalam pembelajaran berbasis ICT adalah membuat materi digital untuk pembelajaran. Program yang banyak dipakai adalah Microsoft Word. Program tersebut mempunyai kemampuan yang melampaui mesin ketik itu sendiri. File digital yang dihasilkan program tersebut dapat ditransfer dengan mudah ke format digital yang lain seperti HTML, teks ASCII, dan PDF. Untuk keperluan presentasi diperlukan program aplikasi khusus, di mana Microsoft PowerPoint sudah menjadi standar untuk presentasi materi tulis, gambar, bahkan suara.
Proses pemindahan dari Word ke PowerPoint bukan masalah yang serius karena kedua program tersebut terintegrasi dalam Microsoft Office, sehingga dapat dikerjakan secara mudah. Dan dalam perkembangannya ada program lain yang dipakai sebagai presentasi, yaitu Micromedia Flash, yang sebelumnya banyak dipakai sebagai pembuatan animasi interaktif di internet. Nah, adapun alat presentasi itu sendiri, diperlukan alat yang lebih dari sekedar OHP untuk dapat menampilkan materi digital yang diperlukan sebagai fasilitas multimedia, proyektor atau proyektor LCD. Nah, keberadaan multimedia proyektor di kelas-kelas atau kemudahan mendapatkannya untuk pembelajaran dapat menjadi indikator kesiapan sebagai sekolah atau kampus digital yang sesungguhnya. Tersedianya hal tersebut sudah cukup untuk memulai pembelajaran dan mengisi pembelajaran berbasis ICT. Dan rumusan masalah yang selanjutnya ataupun rumusan masalah yang keempat yaitu peningkatan ICT untuk meningkatkan pembelajaran. Pada tingkat penanaman, guru atau dosen sepenuhnya mengintegrasikan ICT ke dalam semua aspek kehidupan profesional, di mana aspek kehidupan profesional mereka demi meningkatkan pembelajaran mereka sendiri, dan juga pembelajaran terhadap siswa ataupun mahasiswanya. Guru atau dosen menggunakan ICT untuk membantu semua siswa atau mahasiswa menilai pembelajaran mereka sendiri dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Oleh karena itu, para guru atau dosen perlu memahami konsep-konsep ICT dan sekaligus praktiknya dalam proses pembelajaran ataupun dalam proses belajar mengajar. Sehingga di sini guru atau dosen tidak canggung lagi dalam menghadapi tuntunan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat. Penanaman pemahaman awal terhadap ICT yang baik akan mempermudah implementasi pembelajaran berbasis ICT di sekolah ataupun kampus. Baik, mungkin hanya itu yang sempat saya jelaskan terkait rumusan masalah yang ketiga dan keempat. Terima kasih.